Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas gaming OS dari Corvus. Oh ya, di versi terbaru ini Corvus memberikan perubahan-perubahan kecil, terutama di bagian tampilannya guys. Nanti akan kita bahas untuk detail perubahannya di mana aja. Oke, perkenalkan ini adalah Corvus OS versi V17. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.290 Ultron. Saat di versi Corvus 16, saya kurang puas dengan performa yang diberikan. Rasanya Corvus makin lama makin menurun aja untuk performanya. Dan saya berekspektasi cukup tinggi di Corvus versi 17 ini. Berharap sih di versi ini Corvus lebih fokus untuk ningkatin performanya. Namun ternyata ekspektasi saya itu terlalu tinggi guys. Performa gaming di Corvus 17 ini sama aja dengan versi-versi sebelumnya. Gak ada peningkatan, bahkan saya nemui bug yang cukup parah di Corvus versi 17 ini, yaitu adanya force close di beberapa aplikasi. Saya sering banget nemui force close di aplikasi-aplikasi video seperti di YouTube, kemudian TikTok. Bahkan hingga video ini dipublikasikan, saya masih sering banget nemui force close guys. Jadi saat saya nonton YouTube atau TikTok di beberapa menit pertama itu masih aman, masih lancar-lancar aja. Namun lama-kelamaan dia akan nge-freeze dan aplikasinya itu sering tertutup sendiri atau terjadi force close. Parah banget sih. Oh ya, buat kalian yang sudah menginstal Corvus 17 ini, apakah kalian menemui bug yang sama dengan saya yaitu force close? Tulis ya di kolom komentar. Oke, seperti yang kita bilang di depan tadi, di Corvus 17 ini ada beberapa perubahan kecil guys, yaitu di tampilannya. Untuk perubahan pertama yaitu ada di bagian home screen. Kalau kita perhatikan di bagian bawah, di sini kita bisa melihat ya ada space ruang gitu guys. Kemudian pada notifikasi bar, pada susunan atau layoutnya juga makin rapi. Di pojok di sini ditampilkan untuk informasi jam, tanggal, dan juga bulan. Kemudian di bagian recent app juga ada shortcut baru guys. Di bagian ujung bawah di sini ditambahin informasi penggunaan RAM. Kita bisa melihat status RAM-nya itu masih berapa MB. Ini cukup bagus sih. Oke, itu aja sih untuk perubahan yang cukup menonjol di Corvus 17 ini. Kita balik ngebahas di bagian performa. Untuk multitasking aplikasi sosial media ini masih berjalan dengan lancar guys. Untuk hasil tes performanya yaitu sebagai berikut. Pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat skor 278 untuk single core dan 1176 untuk multicore. Kemudian kita tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini dapat skor 364.800. Ini skor yang cukup rendah sih. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan berikut hasilnya. Di menit-menit awal ini memang performanya itu cukup stabil, namun di pertengahan pengetesan untuk performanya itu naik turun. Ada performa yang jatuh, kemudian naik lagi dan jatuh lagi. Oke, untuk performanya maksimal ada di 118,408 GHz, untuk rata-ratanya ada di 104,909 GHz, dan performa minimalnya itu ada di 83,596 GHz. Performa yang tidak stabil dan performa yang cukup jelek sih menurut saya. Lanjut kita cobain untuk bermain game. Di sini kita mainkan PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya itu ada di HD dan High FPS. Kita juga bisa bermain di Smooth dan High FPS juga. Selama permainan overall sih masih lancar kok. Bertemu dengan pemain lain juga masih lancar-lancar aja. Namun sesekali di sini saya masih menemukan adanya nge-lag tipis guys. Saya pakai main game PUBG lama itu masih oke, belum ada force close di aplikasi ini. Dan untuk suhu sendiri bertambah sih, namun tidak sampai panas-panas banget atau tidak sampai overheat. Lanjut kita pakai untuk bermain game Genshin Impact. Saya main di grafik low itu masih ada nge-lag. Kemudian grafiknya saya turunin lagi di terendah atau di lowest dan game ini sedikit lancar, sedikit aja ya. Yap, saya main Genshin Impact hingga sejam itu masih aman, belum ada saya temui force close. Dan saat saya bertemu dengan monster, apalagi kalau monsternya itu lagi rapi banget, itu nge-lag-nya cukup terasa guys. Dan selama bermain Genshin Impact ini untuk suhu HP saya bertambah dengan signifikan. HP-nya itu jadi lebih hangat gitu guys. Kemudian untuk performa baterai sendiri di sini cukup bagus. Untuk baterainya masih mampu bertahan hingga seharian dan masih sama aja sih dengan OS lainnya. Oke, kemudian kita masuk di bagian penginstalan. Pertama di sini kita masuk di recovery dan saya pakai OrangeFog Recovery. Kemudian kita masuk di web dan kita pilih Delphi Cache Data System dan juga vendor. Kemudian kita pilih swap untuk proses web datanya. Setelah proses selesai, di sini kita kembali lagi ke file dan kita pilih untuk file OS kita. Kemudian kita swap untuk proses penginstalannya.
Oke, setelah proses penginstalan selesai, di sini kita kembali ke file dan kita pilih untuk Gaps atau Google Aplikasi. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan Gaps-nya. Setelah proses selesai, di sini saya mau melakukan format data. Oh ya, di sini kalian tidak wajib melakukan format data. Saya melakukan format data agar tidak terjadi bug aja sih. Jadi agar performanya nanti bisa lebih optimal aja guys. Oh ya, dengan melakukan format data ini nanti untuk semua file yang ada di HP kita itu akan terhapus atau akan hilang. Oke, setelah proses selesai, di sini kita bisa langsung aja pilih reboot system dan kita tunggu proses bootingnya selesai. Oke, itu untuk review dan juga cara penginstalan dari Corvus V17. Gimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.